Halo sobat di balik Kalimantan semua, kembali lagi di channel kita di balik Kalimantan yang membahas seputaran Kalimantan dan luar Kalimantan tentunya. Hari ini kita membahas lagi mencari-cari berita tentang Kalimantan ya. Oke, kembali lagi di Mbah Google ya. Kita mencari sejarah kota Kandangan yang dimana di Kalimantan Selatan orang Kandangan tuh terkenal jagau-jagau katanya, artinya jago, pandai berkelahi katanya, konon katanya. Coba kita lihat ya sejarah kota Kandangan. Oh, ini sudah ada nih. Sejarah nama Kandangan, ibu kota Hulu Sungai Selatan HSS, konon katanya berasal dari tempat berkumpulnya komunitas penduduk yang tidak mengakui kekuasaan Patih Lambung Mangkurat di zaman Kerajaan Hindu Kalimantan. Oke, Kandangan kulinernya adalah ketupat dan dodol. Nah, itu enak sekali itu guys. Kemudian sejarah Kandangan satu nama, Parade Serdadu KNIL di Kandangan pada tahun 1924. Pemerhati budaya lokal Liman Syah menuturkan versi pertama berkelindan sejarah perlawanan pribumi terhadap kolonial. Oke, mana ya? Kita buka yang mana nih? Yang ini ya. Atau yang Radar Banjarmasin. Oke. Kita lansir dari Radar Banjarmasin yang ditulis oleh Muhammad Helmi. Ini baru nih 7 Juli 2022. Sejarah Kandangan satu nama, banyak cerita, judulnya mantap. Masa lalu para serdadu KNIL di Kandangan pada tahun 1924 menyambut Mr. Dirk Fork, mungkin dari Belanda nih. Mengapa diberi nama Kandangan, yaitu saya penasaran juga nih, mengapa diberi nama Kandangan. Ada banyak versi cerita tentang ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini. Pemerhati budaya lokal Aliman Syahrani menuturkan versi pertama berkelindan dengan sejarah perlawanan pribumi terhadap kolonial. Kolonial ini pasti Belanda nih. Perlawanan yang muncul akibat Hindia Belanda melecehkan penduduk Hulu Sungai. Hulu Sungai adalah sebutan bagi orang Banjar yang tinggal di daerah pegunungan. Ya memang di sana banyak gunung, ada Gunung Loksado tuh yang terkenal indahnya. Kemudian kelompok pemberontak ini mengisolasi diri, membentuk komunitas baru di sebuah tempat yang kelak bernama Kandangan. Oh, tempatnya para pemberontak, kelompok pemberontak katanya. Perkampungan baru ini bahkan memiliki hukum sendiri. Siapa hendak bergabung dan tinggal di sana wajib mematuhinya. Siapa melanggar harus siap dihukum. Jadi dia memiliki hukum sendiri saat itu, memiliki rules atau aturan ya, seperti adat atau hukum adat. Ibaratnya mereka ini hidup dalam sebuah negara baru. Oh, bukan adat, negara baru katanya. Negara dalam negara. Sebagai sebuah manusia, mereka sebenarnya hanya berjuang untuk membela harga diri. Benturan fisik menjadi tak terhindarkan. Acap terjadi baku timpas. Baku timpas ini adu bacok maksudnya ya. Korban berguguran di kedua belah pihak. Oh, itu yang menyebabkan konon ya katanya orang Kandangan itu suka berkelahi, orangnya selalu panas itu, selalu cepat marah. Tapi jika ketemu ya enggak seperti itu juga sih. Mereka di sini hanya untuk membela diri. Nah, itu yang perlu digarisbawahi.
Penjajah kemudian menciptakan citra menyeramkan bagi kelompok yang tinggal di kandangan. Oh, jadi cerita itu diciptakan oleh para penjajah sampai zaman saya mungkin ya. Saya masih mendengar citra kelompok orang yang ditinggal atau orang kandangan itu ganas-ganas katanya. Sekian lama hidup dalam masa pergolakan, pola pikir dan perilaku orang-orang di perkampungan ini ikut berubah ya. Dia ikut berubah. Kian akrab dengan tindak kekerasan dan kemarahan, maklum mereka tumbuh dalam lingkungan yang memberontak. Begitu jagau-jagau, tacut-tacut. Sesekali mereka keluar untuk mencari bahan pangan dan barang kebutuhan lainnya menuju pasar di perkampungan tetangga. Nah, ketika orang luar melihat dan mengenali, mereka berkata, lihat tuh orang kandangan tuh pasnya. Kandangan mengacu pada kata kandang atau kurungan. Maksudnya orang-orang yang hidup mengasingkan diri. Saya sendiri sebenarnya orang ini nih, orang dari kandangan. Ibu saya dari kandangan, setahun sekali juga saya ziarah ke kubur kakek, tapi saya lahirnya di Banjarbaru, jadi masih ada lah darah kandangan. Sekian lama waktu berjalan, sebutan itu semakin melekat, dinamai kandangan, lengkap dengan ciri khas seperti mudah panas, identik dengan kekerasan. Terlepas dari akurasi cerita ini, label atau opini ini juga begitu melekat pada penduduk kandangan. Sedangkan versi lain, oh ternyata ada versi lain juga, ini versi kolonial. Sedangkan versi lain menyebut kandangan berasal dari kata hadangan kerbau. Alkisah di kawasan Batang Hamandit banyak muncul tempat pengembalaan hadangan, jumlah kandangnya ratusan dan tersebar. Lama-lama pengucapan hadangan berubah jadi kandangan, namun bagi sebagian orang, versi kedua ini terlalu mengada-ngada, sebab pergeseran kedua kata itu terlalu jauh. Hadangan, kandangan. Berbeda misalnya dengan marabahan, berasal dari kata muarabahan. Versi ketiga terkait kultur keagamaan masyarakat kandangan sekitar 1800-an di daerah bernama Karang Jawa digelar musyawarah para datuk. Tokoh sesepuh datu ini ya, tua ya. Hampir seluruh ulama Banua berhadir termasuk Datuk Kalampayan. Kala itu ketika Syekh Arsyad ditanya hendak berangkat kemana, beliau menjawab mau pergi ke kondangan. Ini versi ketiga ya, jadi versi pertama itu adalah tempatnya orang pemberontak yang mengasingkan diri, artinya di kandang di situ. Versi kedua adalah diambil dari hewan kerbau atau hadangan katanya. Yang ketiga nih kita baca lagi, Syekh Arsyad Al-Banjari ditanya mau berangkat kemana, beliau menjawab mau pergi ke kondangan, yang diucapkan dengan dialek Banjar yang kental. Kabar ini tersiar menjadi bahan perbincangan bahwa ulama besar itu sedang menuju kandangan. Jadi berasal dari kata kondangan ya. Kemudian jadi kandangan. Versi terakhir nih mengacu ketidaksukaan penduduk Batang Hamandit terhadap lambung Mangkurat. Oh, ini juga saya pernah dengar ceritanya. Jadi ada 4 versi ya menurut yang ditulis di Radar Banjarmasin. Bagi mereka, lambung Mangkurat itu bukan tokoh yang bisa dipercaya. Ini Lambung Mangkurat kan menjadi nama universitas. Universitas Lambung Mangkurat juga seperti Universitas Gajah Mada tuh. Tokoh. Tapi tokohnya berbeda.
Yang ini katanya lantaran menyebut Putri Junjung Buih sebagai perempuan hasil pertapaan, pembodohan terhadap rakyat. Jadi si Lambung Mangkurat ini tidak bisa dipercaya. Kenapa? Si Lambung Mangkurat menyebut Putri Junjung Buih merupakan hasil pertapaannya. Dia membodohi para rakyat katanya. Padahal nama aslinya Galuh Ciptasari, perempuan asal Balangan, yang kemudian dijadikan ratu boneka untuk memimpin negara Dipa. Intrik istana ini memicu banyaknya pembunuhan, maka Batang Hamandit menyatakan perlawanan atas Lambung Mangkurat. Sebuah benteng mirip kandang memagari wilayah Batang Hamandit dibangun. Kendati berkali-kali diserbu pasukan kerajaan, benteng itu tidak pernah takluk. Sampai akhirnya Lambung Mangkurat mengabaikan keberadaan mereka, dibiarkan saja, yang penting mereka tak keluar dan menyerang negara Dipa. Istilah orang kandangan pun muncul, artinya orang yang menghuni atau berdiam di dalam kandang, seperti kendati diperlukan penelusuran lebih jauh. Mitologi ini memang terasa lebih pas katanya Aiman. Jadi ada 4. Yang pertama pengasingan, pemberontak. Yang kedua hadangan, diambil dari kerbau. Yang ketiga kondangan, dari kata atau tutur katanya Syekh Ahmad Al-Banjari yang ingin menghadiri kondangan. Yang keempat berasal dari si Lambung Mangkurat ini, yang istilahnya itu di kandang, asal orang-orang kandangan ini tidak keluar dari kandangnya ketika si Lambung Mangkurat menyerangnya. Tapi mereka ini artinya sangat kuat tuh, tapi asal jangan mereka keluar, ya dibiarkan saja oleh Lambung Mangkurat. Jadi seolah-olah pun muncul istilah kandang atau kandangan. Oke guys, itu ternyata ya, rasa penasaran saya. Karena apa? Karena kadang tuh orang berbicara, wah orang kandangan, jagau. Jagau tuh artinya ya, berani lah. Nah seperti itu guys. Ternyata ada sejarahnya, bahkan ada 4 nih. Saya pun juga baru tahu guys. Yuk kita sama-sama membaca dan belajar. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys.